Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Umma. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diampuni dosa-dosanya setelah Ramadan kemarin. Sebelum kita membahas mengenai amalan-amalan apa saja yang kita bisa lakukan di bulan Syawal ini, sedikit cerita kepada teman-teman semua perjalanan Uma. Mohon izin santri-santri memanggil saya dengan sebutan Uma untuk teman-teman umum di luar sana. Perjalanan kemarin ke Uzbekistan membuka mata saya lebar-lebar, teman-teman semua, Masya Allah, bahwa ada seorang penakluk yang bernama Timur Leng atau Amir Timur yang menaklukkan Asia Tengah, membawa Islam ke Asia Tengah. Dan kemudian ada sahabat Nabi juga yang namanya Qutham bin Abbas radhiyallahu anhu yang membawa Islam ke Asia Tengah tersebut, sehingga di wilayah Asia Tengah agama Islam tersebar di sana. Dengan datang ke tempat-tempat yang penuh dengan sejarah itu membuat kita pada akhirnya menyadari bahwa Islam ini tersebar bukan dengan cara berdiam diri begitu saja di kampung halaman kita, namun Islam ini bisa tersebar ketika kitanya dimulai dengan mempelajari Al-Quran, mempelajari agama mendalam, mempelajari berbagai macam bahasa, dan bersebaranlah ke muka bumi lainnya untuk mengenalkan orang-orang lain tentang Islam. Itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh di zaman dulu yang kita bisa ikuti di zaman modern kita yang sekarang ini. Pun di Uzbekistan terdapat tempat yang bernama Samarkand dan Bukhara, di mana di masa lalu itu sebagai tempat pusat penyebaran agama Islam, khususnya di Bukhara, tempat lahirnya Imam Bukhari, seorang ulama hadis yang setiap kali kita membaca hadis-hadis sahih pasti kita sebutkan nama beliau. Imam Bukhari lahir di Bukhara, Uzbekistan, teman-teman semua, dan beliau hafal Quran sejak kecil, beliau belajar bahasa, belajar Islam sejak kecil, dan beliau keliling dunia, dan kemudian beliau menjadi seorang ahli hadis yang masyhur, yang sangat terkenal, yang sangat hebat, luar biasa. Di sini pun lagi-lagi kita bisa mendapatkan pembelajaran bahwa Imam Bukhari bukan orang dari tanah Arab, teman-teman semua, dari Asia Tengah, dari Uzbekistan. Namun beliau bisa menjadi seorang ulama yang hebat, yang luar biasa, karena dari kecil menguasai Quran, menguasai bahasa, menguasai agama, belajar di berbagai macam tempat di belahan bumi lainnya, sehingga menjadi ulama yang menjadi rujukan banyak orang. Insya Allah mudah-mudahan ada di Indonesia, di antara kita ataupun generasi-generasi setelah kita, insya Allah menjadi seorang hamba Allah yang berasal dari Indonesia dan bisa berpengaruh untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, insya Allah. Baik, itu sedikit cerita tentang Uzbekistan yang mudah-mudahan suatu hari nanti teman-teman bisa berkunjung ke sana, insya Allah. Berikutnya hari ini kita akan membahas mengenai amalan-amalan apa saja yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Dalam hadis surat Bukhari Muslim, sebutkan nama Bukhari, Imam Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hadits ini sering teman-teman dengar ketika di bulan suci Ramadan kemarin. Apa artinya? Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebut hari kemenangan ketika hari raya Idul Fitri, maknanya adalah hari kemenangan bagi orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Hari kemenangan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dengan puasanya di bulan Ramadan, sungguh-sungguh dengan tarawihnya, sungguh-sungguh dengan bacaan Qur'annya, sungguh-sungguh dengan qiyamul lailnya, sehingga orang-orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah, maka dia mendapatkan hari kemenangan. Nah, teman-teman semua, tahukah ciri-ciri kita mendapatkan hari kemenangan atau ciri-ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah ketika kita istiqamah ba'da Ramadan. Jadi istiqamah ba'da Ramadan itu menentukan atau menjadi sebuah jawaban amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap istiqamah di pasca bulan suci Ramadan? Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Pertama, tentunya adalah tetap menjaga sholat
5 waktu dan sholat jamaah. Khususnya bagi yang laki-laki yang ada di masjid, ya istiqamah dengan sholat jamaah di masjid. Untuk kita para perempuan-perempuan dikatakan waqorna fi buyutikunna. Tempat yang paling baik adalah di lantai rumah kita sendiri memang untuk sholat. Untuk laki-laki sholat jamaah di masjid itu baik untuk laki-laki. Sehingga untuk para bapak atau para ayah atau para abang gitu ya, kalau ingin adiknya atau anak laki-lakinya biasa sholat di masjid, mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu menjadi contoh untuk anak laki-laki kita, adik laki-laki kita untuk sholat di masjid. Makanya teman-teman semua, Uma izin cerita, banyak sekali teman-teman Uma pada akhirnya mereka memilih rumah yang bersebelahan masjid atau dekat dengan masjid, supaya mereka bisa istiqamah untuk sholat 5 waktu di masjid. Ya, mengenai sholat ini teman-teman semua, kita lihat bahwa dalam hadis riwayat Sunan Ibnu Majah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku wajibkan bagi umatmu ya Muhammad salat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga." Jadi salat yang tepat waktu, Masya Allah. Ini nggak mudah. Kalau salat 5 waktu, sebagian besar dari kita salat 5 waktu. Tapi salat yang tepat waktu, Masya Allah, nggak semua orang bisa salat tepat waktu. Begitu adzan salat, begitu adzan salat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang tidak menjaga salat, maka aku tidak akan memiliki janji kepadanya. Jadi tidak hanya sekedar salat 5 waktu, tapi salat tepat waktu. Uma cerita sedikit, anak Uma yang bernama Khadijah, umurnya 7 tahun. Dia adalah orang yang di antara keluarga kami yang salat paling tepat waktu. Bahkan sebelum adzan berkumandang, beliau selalu tanya, kemarin di perjalanan Uzbekistan selalu tanya, sudah adzan belum? Sudah adzan belum? Jadi orang yang paling salat tepat waktu itu kadang-kadang justru dari anak kita sendiri, dari adik kita sendiri, justru mereka yang menjadi guru bagi kita. Maka teman-teman semua, kalau ingin menjadi orang yang istiqamah ba'da Ramadan adalah sholat 5 waktu, tepat waktu. Ya. Kemudian untuk para laki-laki, boleh nggak kita buat target nih untuk para laki-laki, ataupun di sini kan banyak perempuan, ingatkan suaminya, ingatkan ayahnya, ingatkan abangnya atau adiknya yang laki-laki, boleh nggak ba'da Ramadan ini kita punya resolusi di di bulan Syawal ini, resolusinya adalah sholat di masjid. Mungkin kalau nggak bisa 5 waktu karena bekerja atau sekolah, ya mungkin maghrib atau isya atau subuh gitu. Untuk sholat, biasakan sholat di masjid untuk yang laki-laki. Sehingga tepat waktu, ya kan? Kalau sholat di masjid pasti tepat waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim disebutkan sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi kita ini yang memotivasi untuk para laki-laki untuk sholat juga di masjid, teman-teman semua. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak ada sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik, kecuali sholat subuh dan isya. Orang munafik itu paling berat sholat subuh sama isya. Kenapa? Subuh itu semua orang tidur, isya semua orang sudah mulai tidur, nggak ada yang lihat. Jadi kadang-kadang mereka malas ketika orang nggak ada yang lihat, jadi malas sholatnya. Jadi orang yang munafik itu paling berat melaksanakan sholat subuh dan sholat isya. Kata Rasulullah, seandainya mereka mengetahui keutamaan keduanya, sholat subuh dan sholat isya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Jadi kita boleh motivasi suami kita, ayah kita, adik kita untuk sholat di masjid setidaknya subuh lah, atau mungkin maghrib, atau mungkin isya, kalau memang zuhur sama asarnya sibuk. Berikutnya, teman-teman semua, dikatakan, pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Apabila dia meninggalkan sholat, maka dia telah melakukan kesyirikan. Yang menariknya, banyak sekali di bulan suci Ramadan mereka puasa, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi puasanya hanya ikut-ikutan saja. Puasa jalan, tapi sholatnya masih bolong-bolong. Kita mau perbaiki itu semua. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Kita berdakwah kepada keluarga kita sendiri untuk melaksanakan sholat tepat waktu, khususnya untuk laki-laki, sholatnya di masjid. Jadi teman-teman semua, kita lihat di zamannya Rasulullah SAW ada seorang yang buta. Teman-teman semua, ini menunjukkan pentingnya kita sholat di masjid khususnya untuk laki-laki. Ada laki-laki yang buta, kemudian dia berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang untuk menuntunku ke masjid, aku ini buta. Kemudian akhirnya orang buta ini meminta keringanan kepada Rasulullah untuk bisa sholatnya di masjid. Orang buta ini bilang, ya Allah, saya ini buta, nggak ada orang yang menuntun ke masjid, izinkan saya sholat di masjid kali ini, sholat di rumah kali ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, apakah engkau mendengarkan adzan untuk panggilan sholat ini?
Kemudian pria buta itu mengatakan, iya aku mendengar. Apa kata Rasulullah? Penuhilah panggilan tersebut. Artinya apa? Sebenarnya pria buta ini memiliki alasan untuk tidak sholat di masjid, teman-teman semua. Namun tetap Rasulullah SAW meminta dia untuk bisa sholat di masjid. Ya, jadi ini menjadi satu tanda bahwa pentingnya untuk para laki-laki khususnya untuk sholat di masjid. Jadi para istri, para kakak, para ibu yang punya adik, yang punya anak, ya, yang punya suami, kita motivasi mereka untuk mulai sholat di masjid. Teman-teman bisa doa di doa surah Ibrahim ayat 40 agar anak keturunan kita menjadi orang-orang yang mencintai dan gemar mendirikan sholat. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim ayat 40, banyak yang bertanya bagaimana caranya atau bagaimana doa agar anak keturunan kita mendirikan sholat. Doanya Ibrahim ayat 40, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Allah, perkenankanlah doaku. Jadi urusan sholat ini bukan hanya sekedar urusan pembiasaan dari kecil, teman-teman semua, dimulai dari rumah, namun juga doa yang banyak dari kita, agar anak keturunan kita maupun diri kita sendiri bukan orang yang lalai dalam mendirikan sholat. Mungkin lagi-lagi kita sudah sholat 5 waktu, orang-orang ikut kajian sudah sholat 5 waktu insya Allah, namun masalah tepat waktu itu, nasihat untuk diri saya sendiri, itu yang kita mesti minta sama Allah kekuatan untuk bisa sholat 5 waktu tepat waktu. Berikutnya, tambah qobliyah ba'diyah atau tambah sholat-sholat sunnah, sebagaimana teman-teman sholat sunnah di bulan suci Ramadan. Ingat tadi tanda diterimanya ibadah di bulan suci Ramadan adalah tetap istiqamah ba'da Ramadan. Itu tanda diterima amal ibadah kita. Kalau di bulan suci Ramadan kita sholat tarawih kan, sholat sunnah, kita sholat tahajud, qiyamul lail, sholat duha dan sebagainya, maka ba'da Ramadan lakukan sholat-sholat sunnah itu. Tidak hanya sekedar sholat-sholat wajib, tapi sholat sunnah menambal kekurangan atau menutupi kekurangan sholat-sholat wajib yang kita lakukan. Sholat wajib yang kita lakukan juga belum tentu diterima oleh Allah karena banyak kekurangannya. Mungkin tidak khusyuk, gerakan tidak betul, bacaan tidak betul misalnya. Sehingga sholat sunnah ini menjadi penutup kekurangan dari sholat-sholat wajib kita. Kedua, apa yang bisa kita lakukan ba'da Ramadan selain menjaga salat kita doa sungguh-sungguh, ya Allah, kuatkanlah ya Allah, buatkanlah aku mendirikan salat ya Allah, baik salat wajib maupun salat sunnah. Buat resolusi teman-teman mau salat duha, misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat, atau teman-teman salat tahajud misalnya, ya di sepertiga malam. Salat malam itu mulai dari teman-teman silakan salat malam itu sampai menjelang subuh, walaupun yang terbaik di sepertiga malam terakhir. Rasul katakan di sepertiga malam terakhir jam 2 atau jam setengah 3-an, kurang lebih jam 3-an ya, menjelang subuh lah. Dikatakan Allah turun ke langit dunia, siapapun yang doa Allah kabulkan, siapapun yang minta Allah berikan, siapapun yang minta ampun Allah ampuni. Jadi kalau nggak bisa bangun setiap malam, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali untuk kita melakukan qiyamul lail atau salat malam. Ataupun 5 menit, 10 menit sebelum subuh, silakan untuk bangun untuk melakukan salat malam. Kedua, selain sholat, apa yang bisa kita lakukan berikutnya? Memperbanyak puasa sunnah. Sebagaimana di bulan suci Ramadan kita puasa, lanjutkan puasa itu. Puasa-puasa sunnah itu dilanjutkan teman-teman semua. Dikatakan, apa kata Rasulullah? Maukah aku tunjukkan dalam hadis riwayat Tirmidzi? Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Jadi puasa itu diteruskan, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi puasa itu diteruskan. Puasa-puasa sunnah itu apa? Puasa-puasa sunnah itu banyak ya teman-teman semua. Beberapa di antara puasa sunnah misalnya puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari di setiap bulan. Ya pada tanggal 13, 14, 15 ditandai dengan biasanya bulan purnama itu ya. Kemudian teman-teman bisa puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Coba mulai dibuat resolusi lagi nih. Kalau kemarin sudah puasa Senin Kamis misalnya mau puasa Daud ya silakan. Pokoknya ada puasa-puasa sunnah. Atau puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Atau nanti banyak puasa Sya'ban. Jadi tekadkan diri kita untuk rajin berpuasa, teman-teman semua. Karena tadi itu ya puasa itu adalah perisai. Maksudnya apa? Perisai dari apa? Perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Orang yang berpuasa aliran darahnya mengecil, setan itu masuk melalui aliran darah. Jadi biasanya orang-orang yang berpuasa itu dia akan malas untuk buat maksiat. Dia akan malu kalau ghibah, ngomongin orang, malu saya lagi puasa, malu kalau marah-marah, malu untuk mencuri, malu untuk berpacaran, berzina, malu untuk menonton tayangan-tayangan yang tidak baik, malu karena dia sedang puasa. Jadi puasa adalah perisai bagi
perbuatan-perbuatan maksiat. Coba kita lihat dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi, dalam hadis riwayat Bukhari, ya, disebutkan, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Allah mencintainya. Jika Allah telah mencintainya, maka Allah akan memberikan petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Kalau Allah mencintainya, Allah akan memberikan petunjuk pada penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Kalau Allah mencintainya, Allah akan memberikan petunjuk pada tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Allah akan memberikan petunjuk pada kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Dan jika dia memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkannya. Dan jika dia mohon perlindungan, Allah akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah, dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepada pendengarannya, pada penglihatannya, pada tangannya, pada kakinya. Allah akan kabulkan doa-doanya. Itu salah satu keutamaan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi kalau ba'da Ramadan, silakan melakukan amalan-amalan sunnah, tidak hanya amalan sunnah sholat, tapi juga amalan sunnah puasa. Puasanya kalau berat puasa Daud, puasa Senin Kamis. Uma mohon izin banyak sekali melihat orang-orang yang puasa sunnah itu banyak sekali. Anak-anak muda, banyak yang puasa sunnah. Ya, dikarenakan gejolak hawa nafsu, gejolak syahwat ya. Muda itu bisa diredam dengan puasa. Orang-orang yang Uma punya teman orang-orang yang pasangannya meninggal dunia, dia menjaga dirinya dengan puasa misalnya. Jadi puasa membuat dia terarah dalam kehidupannya untuk dia fokus dalam melakukan berbagai macam amal-amal saleh. Itu yang kedua, puasa-puasa sunnah. Yang ketiga, tentu saja puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini sangat penting untuk teman-teman semua. Silakan untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa setahun penuh. Jadi sayang kalau ditinggalkan puasa Syawal ini, teman-teman semua. Ya, pertanyaannya adalah puasa Syawal ini bagaimana dikerjakannya untuk para perempuan? Teman-teman semua, sebenarnya ada beberapa cara, ada beberapa pilihan. Walaupun kita tahu biasanya kalau para akhwat, para perempuan di bulan suci Ramadan dia punya haid kan, sehingga dia harus qadha, dia harus ganti puasanya. Cepat-cepat ganti, teman-teman semua, karena itu sesuatu yang wajib. Jadi teman-teman ganti puasa, kemudian teman-teman setelah ganti puasa, teman-teman melakukan puasa Syawal. Walaupun ada juga teman-teman yang melakukan puasa Syawal terlebih dahulu, kemudian diganti puasanya. Tapi kalau kita lihat teman-teman semua, mengganti puasa itu adalah sesuatu yang wajib. Jadi kerjakan yang wajib. Kalau masih ada waktu, kerjakan yang wajib. Qadha puasanya, kerjakan yang wajib, kemudian teman-teman bisa melakukan puasa Syawal. Wallahu a'lam. Walaupun ada juga yang mengakhirkan qadhanya di Sya'ban. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengganti puasanya di bulan Sya'ban, teman-teman semua. Karena di bulan-bulan lainnya Rasulullah membutuhkan istrinya tersebut. Jadi berpulang kepada teman-teman semua, ada ulama kita mengatakan silakan bayar puasa dulu karena itu wajib, kemudian puasa Syawal. Ada juga yang mengatakan nggak apa-apa qadha bisa diakhirkan di bulan Sya'ban sampai bulan Sya'ban seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian lakukan puasa Syawal. Allahu a'lam, teman-teman bisa pilih. Yang paling penting adalah lakukan puasa Syawal itu. Jangan sampai tidak melakukan puasa Syawal dan bayar hutang puasanya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah memangnya apa sih keutamaan-keutamaan dari puasa Syawal yang mau kita lakukan di 6 hari di bulan Syawal ini? Pertama, seperti yang tadi sudah disebutkan, puasa Syawal itu akan menggenapkan ganjaran berpuasa setahun penuh, ya. Atau dalam perkataan Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia puasa seperti setahun penuh. Jadi kalau mau dinilai puasa seperti 1 tahun penuh, silakan teman-teman untuk puasa Syawal. Ya, tadi caranya gimana ya? Caranya tentu saja dilakukan di bulan Syawal. Ya, kemudian afdal untuk teman-teman lakukan secara berurutan. Tapi kalau teman-teman nggak bisa berurutan, selang-seling pun tidak masalah. Kemudian berikutnya, caranya gimana puasa Syawal? Usahakan, tadi sudah Uma sebutkan, untuk menunaikan qadha puasa terlebih dahulu. Ya, karena puasa Syawal itu adalah puasa sunnah, sedangkan qadha Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Ya, jadi wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Walaupun ada beberapa yang mereka menjalankan puasa Syawal dulu
baru puasa qadanya. Itu pilihan teman-teman semua. Tapi tadi tata caranya seperti itu. Kalau bisa berurutan lebih baik, selang-seling boleh silakan. Kemudian didahulukan bayar puasa dulu sebagai yang wajib, baru puasa Syawalnya. Ya, itu yang utama. Berikutnya teman-teman, kemudian yang manfaat kedua, puasa Syawal ini apa sih faedahnya untuk kita semua? Puasa Syawal ini seperti sholat sunnah rawatib. Kalau teman-teman sholat rawatib, teman-teman sholat qobliyah ba'diyah misalnya, itu menutup kekurangan dan menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Teman-teman kalau sebelum sholat wajib kan ada qobliyah, ada ba'diyah, ya kan? Itu fungsinya untuk menutupi kekurangan sholat wajibnya teman-teman. Sama seperti puasa Syawal juga. Puasa Syawal ini dapat menutupi kekurangan dan menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan kemarin, puasa Ramadan kemarin. Ya, kemarin kita melaksanakan puasa 1 bulan di bulan suci Ramadan. Itu mungkin banyak kurangnya, banyak banyak tidak totalnya. Entahlah mungkin karena dalam puasa itu kita melakukan dosa, melakukan maksiat, berkata-kata kasar, kata-kata kotor, sehingga ibadah puasanya nggak sempurna. Makanya ditutup atau dilengkapi, ditambal dengan puasa Syawal. Puasa Syawal itu menyempurnakan puasa Ramadan yang banyak kekurangannya. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, berikutnya. Oke. Berikutnya, apa sih faedah dari puasa Syawal? Melakukan puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Puasa Syawal yang kita lakukan itu tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan, ketika Allah menerima amalan seorang hamba, maka Allah akan menunjukkan amalan soleh selanjutnya. Kalau Allah menerima amalan puasa Ramadan, maka Allah akan menunjuki kita melakukan amalan soleh berikutnya. Salah satunya puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana perkataan ulama, teman-teman semua, di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ya. Jadi untuk teman-teman semua, kalau mau tahu puasa kita diterima nggak ya di bulan suci Ramadan, salah satu cara tahunya adalah kita bersemangat untuk melakukan puasa Syawal. Karena puasa Syawal merupakan tanda diterimanya amalan puasa Ramadan. Coba teman-teman kita renungkan bersama, ada orang yang ibadahnya rajin sekali di Ramadan. Kemudian setelah Ramadan hilang begitu saja. Ketika Ramadan puasa rajin, baca Quran rajin, qiyamul lail rajin, pakai menutup aurat baik, tapi ba'da Ramadan hilang semuanya. Maka kita bertanya, pantaskah amalan seorang tersebut di bulan Ramadan diterima oleh Allah? Karena setelah Ramadan hilang semuanya, nggak berbekas. Maka kalau ingin tahu amalan kita diterima oleh Allah, maka akan menghasilkan amalan-amalan baik berikutnya. Begitu ya teman-teman semua. Keempat, apa sih keutamaan dari puasa Syawal? Puasa 6 hari di bulan Syawal. Melaksanakan puasa Syawal adalah bentuk rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Bersyukur. Apa yang harus disyukuri? Bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kepada kita kemarin berada di bulan suci Ramadan. Banyak orang yang sudah meninggal dunia, termasuk ayah Umma ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu. Ayah Umma itu meninggal dunia 2 tahun lalu, nggak bisa merasakan Ramadan. Jadi bersyukur, puasa Syawal itu cara bersyukur kepada Allah. Sudah dikasih Ramadan. Cara bersyukur kepada Allah, sudah dikasih kenikmatan, bisa sholat, bisa puasa, bisa baca Quran, bisa tarawih, itu nikmat. Nggak semua orang dapat nikmat itu, teman-teman semua. Ada mereka yang sehat di bulan Ramadan, tapi tarawihnya malas, tadarusnya malas. Tapi ada orang-orang tertentu yang Allah berikan nikmat ibadah, nikmat iman, nikmat Islam. Rasanya nikmat sekali. Ketika ibadah mau lama-lama itu nikmat. Bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Puasa Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, Allah sudah bantu kita untuk melakukan amalan puasa. Allah bantu kita untuk melakukan sholat malam sebulan penuh kemarin. Allah bantu kita untuk menghidupkan Lailatul Qadar kita. Maka bersyukur kepada Allah. Allah, insya Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita, insya Allah, semoga Allah terima. Allah ampuni dosa-dosa kita, itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka cara bersyukurnya adalah dengan cara apa? Puasa Syawal. Lihat bagaimana Rasulullah SAW selalu salat malam. Sampai-sampai Siti Aisyah berkata,
Kenapa engkau salat malam? Kau sudah diampuni dosanya oleh Allah, sudah dijamin masuk surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah aku senang menjadi hamba yang bersyukur? Bahwa aku ini salat sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk syukurnya Rasulullah adalah beribadah lebih. Begitu pula dengan kita. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat Allah di bulan Ramadan, banyaknya ampunan Allah di bulan Ramadan, kita dipertemukan dengan hari raya Idul Fitri, ya. Kita bisa bertakbir adalah dengan cara beribadah banyak. Salah satunya adalah dengan berpuasa di 6 hari bulan Syawal. Begitu ya, teman-teman semua. Yang kelima, apakah faedah atau keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal? Melaksanakan puasa Syawal, faedah yang kelima. Melaksanakan puasa Syawal menandakan ibadah kita ini continue. Bukan ibadah yang musiman saja. Ibadah kita ini berkelanjutan. Kita ini orang yang istiqamah, itu tandanya. Bukan Ramadan baca Quran. Ba'da Ramadan meninggalkan Quran. Ramadan pakai jilbab. Ba'da Ramadan meninggalkan jilbab. Ba'da Ramadan lupa segala-galanya. Enggak. Faedah dari kita menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal pada saat orang masih euforia liburan kesana kemari, kita masih istiqamah dengan Syawal kita, dengan puasa Syawal kita, menandakan bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang continue, bukan ibadah yang musiman saja, ya. Sebagian orang, teman-teman sekalian, ketika berakhir Ramadan mereka bahagia karena merasa, wah, sudah selesai nih hal-hal yang berat, puasa kemarin udah selesai, sekarang bebas. Sekarang bebas ngapain aja, enggak begitu. Kita ini orang yang sudah digembleng, bulan suci Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Bulan pendidikan untuk melatih kita jadi orang-orang bertakwa kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dijadikan menjadi orang-orang bertakwa kan? Artinya ba'da Ramadan menjadi orang bertakwa, sesungguh-sungguhnya orang bertakwa. Baik teman-teman semua, ada yang mengatakan seperti ini. Sesungguhnya orang yang soleh adalah orang yang rajin ibadah dan rajin sholat malam sepanjang tahun. Yang disebut soleh itu sepanjang tahun. Ibadah itu bukan di bulan suci Ramadan saja. Ibadah bukan di bulan Rajab saja. Ibadah bukan di bulan Sya'ban saja. Tapi ibadah itu adalah sepanjang tahun. Jangan cuma jadi orang yang ibadahnya di Rajab, Sya'ban atau Ramadan saja. Sepanjang tahun, teman-teman semua. Ya, ibadahnya tuh istiqamah, continue, bukan di waktu-waktu tertentu. Berikutnya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa saja lagi yang bisa kita lakukan di bulan Syawal dan sepanjang tahun? Tentunya menjaga salat malam. Menjaga salat malam, sebagaimana kita salat malam setiap hari di bulan suci Ramadan dengan tarawih kita. Namun ba'da Ramadan kita rasa, udah selesai nih. Seakan-akan kita nggak pernah dididik untuk melaksanakan sholat malam. Padahal tarawih itu sholat malam. Tarawih yang kita lakukan itu kita lagi dididik untuk senantiasa sholat malam. Ya, kalau tarawih penuh, sholat malam itu penuh, maka ba'da Ramadan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan kita untuk melaksanakan sholat malam. Baik, kita lihat beberapa keutamaan sholat malam yang sudah teman-teman tahu, kita review sedikit. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, sholat malam sebaik-baik puasa adalah puasa Ramadan. Dan setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan sebaik-baik sholat wajib dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Jadi keutamaan dari sholat malam adalah dia sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, orang-orang yang melakukan sholat malam itu dijamin masuk surga. Mohon maaf sebentar ya. Ya. Orang-orang yang sholat malam itu, keutamaan yang kedua, dia adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Kata siapa? Kata Rasulullah dalam hadis surat Tirmidzi. Kata Rasulullah apa? Wahai manusia, sebarkanlah salam, jalinlah tali silaturahmi dengan kerabat-kerabat, berikanlah makan kepada orang-orang, dan sholatlah di waktu malam. Sedangkan manusia lainnya pada saat itu sedang tidur. Tentu kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Kita lihat dulu, kata Rasulullah apa? Wahai manusia, sebarkan salam. Biasakan lisan kita ini mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ketimbang selamat pagi, selamat siang, boleh nggak? Assalamualaikum itu tidak hanya mendapatkan pahala, tapi kita mendoakan orang lain untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Kalau kita doakan orang lain, malaikat akan berkata amin. Hal yang sama juga terjadi kepada kita. Jadi kita ucapkan Assalamualaikum. Kemarin umat di Uzbekistan
perkataan assalamualaikum itu banyak di mana-mana. Itu menjadi sebuah kalimat sapaan ya. Di mana-mana. Kita budayakan itu juga di Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebarkan salam kepada siapa saja. Oke, berikutnya, ya. Berikutnya, jadikanlah diri kita ini biasa untuk memberikan makan. Berikan makan kepada orang-orang lain, kepada orang-orang miskin. Bayangkan, makanan yang kita berikan. Ini kalau kita kasih makanan, apalagi kepada orang-orang solih ya, teman-teman semua, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang solih. Ketika kita kasih makan, dia jadi bersemangat untuk belajar. Ketika kita kasih makan, dia bersemangat punya tenaga untuk ibadah. Ketika kita kasih makan untuk dia bersemangat melakukan amal soleh. Dia buat semua amal soleh, kita dapat pahalanya. Jadi penting sekali untuk kita kasih makan untuk orang-orang. Gak usah yang berat-berat, kalau teman-teman punya rezeki sekian, kasih makan semampu teman-teman semua. Ada beberapa berita beberapa tahun yang lalu, ada sebuah rumah makan yang setiap hari Jumat itu memberikan makan gratis. Tiba-tiba di kawasan itu terjadi kebakaran yang sangat luar biasa. Namun anehnya rumah makan yang itu tidak terbakar, tidak tersentuh api. Ternyata disebabkan oleh sedekah makan, ya, memberikan makan kepada orang-orang secara gratis. Jadi memberikan sedekah makan ataupun apapun itu bisa menolak bala untuk diri kita. Jadi berikan makan untuk teman-teman. Biasanya kita di pesantren juga banyak ya orang-orang ngasih makan untuk buka puasa misalnya. Bayangkan dari makanan itu dimakan oleh para santri-santri Quran misalnya, mereka jadi kuat. Gara-gara makanan itu mereka ngafalin Quran. Sepanjang dia baca Quran, maka pahala orang yang memberi makan itu pun Allah berikan kepada orang yang sedekah itu. Jadi orang yang punya semangat untuk memberi makan. Uma cerita sedikit. Ibu Uma punya kebiasaan, kata beliau, saya nggak suka ditraktir orang, sukanya mentraktir orang makan. Karena beliau apa? Beliau mengejar pahala. Kata beliau nanti kalau dia kuat, dia sehat gara-gara makanan ini, saya dapat pahalanya. Jadi boleh sekali-kali kalau kita ada rezeki, saya aja yang traktir makan teman-teman lainnya gitu ya. Jangan ditraktir tapi mentraktir makan, itu pahalanya luar biasa. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga apa? Salat di waktu malam, sedangkan manusia lainnya pada tidur. Jadi salat di waktu malam. Pada saat semua orang tidur kita berkhalat kepada Allah, kita berdoa-doaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menangis, ada 7 golongan manusia kata Rasulullah yang akan dinaungi di padang mahsyar. Salah satunya orang yang menangis menetes air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya. Jadi pada saat semua manusia tidur, kita berdoa-doaan dengan Allah, adukan semua permasalahan kehidupanmu, masalahmu yang tak kunjung selesai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan esok paginya engkau akan merasa lebih tenang dalam menjalani hari-harimu karena sudah ada Allah sebagai tempatmu mengadu. Ya, kata Rasulullah, kalau kalian melakukan ini, ya, jalinlah tali silaturahmi, sebarkan salam, beri makan, sholat di waktu malam, tentu kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi yang kedua, orang-orang keutamaan yang senantiasa sholat malam, mereka akan masuk surga-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan orang yang sholat malam akan dicatat sebagai orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Berzikir itu artinya mengingat Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis surat Ibnu Majah? Ketika ada orang bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan istrinya, bangunkan pasangannya, kemudian keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai wanita dan pria yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau disebut sebagai orang yang banyak ingat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka tidak hanya diri kita bangunkan keluarga kita, pasangan kita untuk juga sholat malam. Yang keempat, apa sih keutamaan orang-orang yang sholat malam? Orang yang bangun di malam hari, kemudian dia wudhu, dia melakukan sholat malam, pasti dia akan bersemangat di pagi harinya. Beda kalau teman-teman bangunnya kesiangan, misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, nggak sholat subuh, nggak menghidupkan malam, itu bangun tuh rasanya nggak semangat ya. Kita rasanya lemas, kita rasanya nggak bersemangat. Beda sama orang yang sudah bangun di awal hari. Dia berwudhu, dia sholat, dia punya energi yang Allah berikan kepada dirinya. Apa kata Nabi Muhammad dalam hadis surat Bukhari Muslim? Setan membuat 3 ikatan di leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika kita semua sedang tidur. Jadi setan punya 3 ikatan. Kata setan apa? Malam masih panjang, tidurlah. Kemudian ada seseorang yang dia bangun. Dia zikir kepada Allah. Maka setan lepaskan 1 ikatan. Kemudian akhirnya orang tersebut berwudu. Kemudian setan lepaskan 1 ikatan lagi. Akhirnya orang itu mengerjakan sholat, maka akhirnya setan melepaskan ikatan yang terakhir. Dan di pagi hari dia akan bersemangat, dia akan bergembira. Ya, ini kata Rasulullah. Dan tidak melakukan seperti, kalau dia
dan dia menjadi orang yang sangat bergembira, dia menjadi orang yang sangat berseri-seri wajahnya, ya, dan dia menjadi orang yang tidak malas. Itu bedanya. Coba deh, kalau sekali-kali kita bangun kesiangan, nggak sholat malam, nggak wudhu, nggak sholat subuh misalnya, pasti kita malas seharian. Jadi ternyata rahasia kita bersemangat di pagi harinya adalah ketika kita melakukan sholat malam. Berikutnya teman-teman semua, apalagi ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan pasca Ramadan, tentu saja bersama dengan Quran. Quran, selalu bersama dengan Quran. Quran itu setiap hari, bukan seminggu 2 kali, bukan seminggu sekali. Quran sepanjang hari. Setiap mau tidur, pasang murattal ayat suci Al-Quran misalnya. Ibu Uma selalu mengatakan begini, untuk orang-orang yang malas baca Quran, paling nggak pegang Quran dulu. Pegang dulu Qurannya. Oke lah Quran nggak dibaca, tapi pegang dulu supaya ada kemauan untuk sesekali baca Quran. Dan kita bisa bersemangat teman-teman semua bersama dengan Quran kalau kita punya kelompok atau teman dan guru. Kalau kita punya guru, kadang-kadang kalau kita sendiri kita malas, tapi kalau kita punya teman atau kita punya kelompok Quran atau kita punya guru, kita akan bersemangat. Di Maskal Hufat ini ada program online, teman-teman bisa ikut program online, cuma 45 menit sekali pertemuan. Dan sangat murah sekali biayanya. Jadi nggak ada alasan orang Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. Sudah ada di mana-mana fasilitas untuk teman-teman bisa belajar Quran offline maupun online. Cari guru sehingga teman-teman bisa baca Quran dengan baik. Sebagaimana Quran itu kita disuruh untuk membacanya dengan betul. Dalam surah Muzammil ayat 4 dikatakan warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil, dengan betul, dengan bacaan yang baik dan harus punya guru. Berikutnya yang keberapa nih? Yang ke-7 kalau tidak salah ya. Amalan yang kita bisa lakukan di bulan suci, di bulan Syawal ini adalah setelah tadi Quran, berikutnya adalah ternyata di bulan Ramadan ini, di bulan pasca Ramadan ini, ibadah yang harus kita lakukan berikutnya adalah menjaga silaturahmi. Makanya, Masya Allah di beberapa kampung, beberapa desa itu ada silaturahmi atau ada ziarah berkunjung ke berbagai macam rumah tetangga dan kerabat. Nah itu bagus banget. Biasanya kalau di kota-kota besar suka jarang melakukan itu. Di kampung-kampung itu biasanya di desa-desa masih suka berkunjung satu rumah ke rumah lain, satu rumah ke rumah lain. Itu menjaga ukhuwah Islamiyah dan menjaga silaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah amalan sunnah di bulan Syawal, teman-teman semua. Selain sholat, selain Quran, selain apalagi tadi puasa. Berikutnya adalah menjaga silaturahmi. Silaturahmi ini salah satu keistimewaan di bulan Syawal ya, biasanya kita di Indonesia ini ada halal bihalal ya, saling memaafkan satu sama lain, atau di kantor-kantor ada halal bihalal, antar tetangga saling mengunjungi, antar saudara-saudara saling mengunjungi, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi kebencian. Bulan Syawal menjadi bulan yang sangat istimewa karena bulan ini banyak sekali umat muslim yang bersilaturahmi. Jadi amalan sunnah ini sangat baik dilakukan di bulan Syawal. Tidak hanya sekedar offline, tapi online ya. Kita banyak Zoom atau kita banyak berkirim pesan untuk saling memaafkan satu sama lain, bersilaturahmi. Dan juga sebenarnya yang juga baik dilakukan di bulan Syawal ini adalah melaksanakan pernikahan. Ya, melaksanakan pernikahan ini juga baik dilakukan di bulan Syawal. Sebagaimana istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, Rasulullah menikahiku pada saat bulan Syawal dan mengadakan malam pertama dengan aku di bulan Syawal, kata Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah berikutnya? Manakah istri beliau yang lebih mendapatkan perhatian selain aku? Nah, disebutkan dalam hadis surat Muslim. Jadi menikah di bulan Syawal merupakan salah satu amalan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana Rasul pun menikah di bulan Syawal. Baik, begitu teman-teman ya. Alhamdulillah secara singkat kita sudah banyak membahas. Yang paling penting teman-teman terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita senantiasa istiqamah. Kita ini imannya naik turun. Naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Sama seperti handphone kan ada low battery ya, ada lowbat. Kalau udah lowbat tuh harus cari casan, harus cari power bank, harus cari colokan. Sama seperti iman kita nih. Kemarin Ramadan lagi naik-naiknya. Kemudian sekarang kadang-kadang kita udah mulai futur, udah mulai jenuh, udah mulai malas. Sehingga teman-teman banyak berdoa kepada Allah. Doanya sudah teman-teman tahu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Doa istiqamah setiap saat dan kemudian lakukan apa yang sudah tadi disampaikan. Dengan begitu mudah-mudahan teman-teman bisa istiqamah dan semua amal ibadah teman-teman di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, alhamdulillah. Hari ini telah usai pembahasan kita yang sederhana mengenai amalan-amalan di bulan Syawal.
Semoga semuanya istiqamah. Silakan buat target untuk puasanya, silakan buat target untuk Qur'annya, silakan buat target untuk sholat malamnya dan sholat sunnah-sunnah lainnya, insyaallah. Terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Sampai jumpa di hari Jumat berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.